Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ittaqa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sudah memasuki bagian kelima atau ke-6. Ya, alhamdulillah sudah sekian lama, alhamdulillah kita satu persatu menyingkap kandungan Al-Quran yang bisa membimbing kita pada pembangunan peradaban. Al-Fatihah itu makin kita renungi, makin kita dalami, itu makin terbongkar hal-hal yang baru, yang luar biasa menunjuki jalan hidup kita, baik secara pribadi maupun secara komunal, ya, secara bangsa dan peradaban. Jadi Al-Fatihah itu kalau dari perspektif peradaban ternyata dia juga merupakan, ya, bisa kita istilahkan global roadmap bagi peradaban, ya. Peta jalan bagi peradaban secara global. Ya. Kalau Al-Quran semua itu peta jalan, tapi yang setelahnya itu detail. Sedangkan Al-Fatihah memberikan gambaran yang global bagi peta perjalanan umat, ya. Step by step-nya, langkah-langkahnya, lalu apa hal-hal yang diperlukan sebuah bangsa, sebuah komunitas, sebuah umat, ya, untuk bisa membangun peradabannya, membangun masa depannya, dan melaksanakan risalah, ya, menyampaikan risalah, mewujudkan tujuan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran turun dengan dua urutan lah, ya. Kalau yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun berdasarkan asbabun nuzul, berdasarkan tiap kejadian, mulai dari Iqra, ya, 5 ayat Iqra, ya, tidak semua surat Al-Alaq, Iqra 5 ayat sampai alam insana malam ya'lam, ini dari Iqra, bismillahirrahmanirrahim lagi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai alam insana malam ya'lam, sampai situ 5 ayat. Berhenti sebentar, mulai ayat berikut lagi, ya, dalam yang menurut Sahih Bukhari, ya. Kalau di riwayat lain ada yang Al-Fatihah itu ayat pertama, tapi itu ya, yang di Sahih itu Iqra duluan, sebagaimana di Sahih Bukhari di hadis-hadis yang pertama, ya, di awal bab pertama. Iqra, setelah itu ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, gitu. Itu urutan berdasarkan kejadian. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran turun dan ditulis oleh para sahabat, ya, Rasulullah SAW memberikan arahan bagaimana Al-Quran itu harus diurutkan. Jadi setelah ditulis, Rasulullah menuliskan, tulis ayat ini setelah ayat ini, ayat ini setelah ayat ini. Dan urutan itulah yang sekarang tertera dan tertulis dalam mushaf kita, Al-Quran kita. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai An-Nas terakhir. Nah, ketika kita ingin membangun peradaban, urutan mana yang lebih tepat kita pakai? Apakah kita membahas dari Iqra, terus ya ayat Makkiyah sampai baru masuk ayat Madaniyah, baru, atau kita ikut pakai memakai urutan yang Rasulullah SAW tetapkan dan sudah tersusun, ya, dalam mushaf yang sudah disepakati kaum muslimin di seluruh dunia, ya, sepanjang sejarah. Dua-duanya punya manfaat tersendiri, ya. Kalau kita membahas lewat urutan nuzul, ya, urutan turunnya ayat, itu kita akan membahas berdasarkan kejadian, dan kita mungkin tema-temanya di awal-awal itu akan mirip, semua tentang akidah, tentang penguatan keimanan dan seterusnya. Tapi kalau kita masuk lewat urutan mushaf, itu kita
memasuki tema-tema yang lebih beragam dan lebih detail, gitu. Langsung masuk ke detail hukumnya setelah membahas ya dalikal kitabul la raiba fihi, terus sifat orang mukminin, sifat orang kafirin, orang munafik, terus tentang sejarah Adam, terus sejarah Yahudi, terus masuk hukum. Urutannya seperti itu. Jadi dua pendekatan ini berbeda hasilnya juga beda, outputnya nanti akan beda juga. Walaupun tidak salah juga ya. Tentu saja kebanyakan ulama tafsir itu menulis tafsir berdasarkan yang sudah disusun sekarang ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kebanyakan ulama tafsir seperti itu. Dan kalau kita membaca Quran juga disunahkan seperti itu ya. Kalau khataman itu mulainya dari Al-Fatihah selesai An-Nas. Bukan khataman dari Iqra terus juga itu semua muttafaq alaih yang sudah tertera di mushaf ini, semua ulama sudah mengatakan itu ijma ulama, ijma para sahabat. Sahabat sudah sepakat, kaum muslimin sudah sepakat itu urutan yang Rasulullah SAW ajarkan. Sedangkan urutan asbabun nuzul ya, dari Iqra dan seterusnya itu masih istihadiyah karena riwayatnya tidak sama, mana yang duluan mana yang belakangan itu tidak. Dan memang para ulama tidak banyak ya, tidak selengkap catatan ini ya, catatan tentang urutan mushaf. Jadi lebih jelas urutan yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu lebih jelas. Dan itulah yang makmul bihi yang dilakukan oleh para ulama. Ada sebagian ulama ya juga yang berusaha membahas Al-Quran lewat ayat nuzul ya, beberapa ulama. Damaskus 1, tafsir hadis dan seterusnya. Nah, tapi yaitu istihadi ya. Mungkin ya bisa aja banyak pendekatannya begini bedanya. Kalau kita pakai membahas Al-Quran lewat urutan asbabun nuzul, itu kita akan mengetahui hari perharinya Rasulullah dengan Al-Quran bagaimana gitu. Tapi ini siapnya atau konteksnya konteks sejarah dan periodik sifatnya, dan kita ya bisa hidup bersama dengan masa Rasulullah SAW. Mungkin kita akan sedikit terpisah dengan kehidupan kita yang sekarang, karena kita hidup di masa ya kita akan menjiwai bagaimana hari perharinya, bagaimana dari ayat itu berinteraksi dengan kejadian tahap per tahap dalam perjuangan Rasulullah SAW. Kita mungkin bisa meresapi hal itu. Tapi kalau kita memakai urutan yang sekarang, mushaf yang sekarang, itu kita lebih jelas punya gambaran tentang Islam itu sendiri. Jadi kita tidak mulai dari nol, tidak melihat dari Rasulullah bagaimana memulai, tapi kita melihat bagaimana setelah Islam jadi, bagaimana melanjutkannya, bagaimana kita memahaminya. Jadi kita mulai dari titik yang sudah dimulai Rasulullah SAW, bukan titik ketika Rasulullah mulai, tapi titik ketika Rasulullah SAW sudah selesai mencapai, dimulai dari situ. Jadi kejelasannya dimulai dari kejelasan Islam itu sendiri. Kita mulai dengan Islam yang sudah jelas, bukan Islam yang baru diperkenalkan. Itu bedanya. Jadi ini lebih ya untuk kita sebagian besar umat ya itu lebih bermanfaat untuk pelajari Al-Quran lewat urutan itu, dan itu lebih jelas. Ya, siapnya atau konteksnya atau alurnya, alur tematik setelah Al-Quran, setelah syariat itu jelas. Kita tidak mulai dari nol, tidak mulai dari bagaimana Rasulullah memulai. Itu juga penting untuk dipelajari, tidak salah. Tapi kalau ingin mendapat gambaran yang lengkap ya dari Al-Fatihah langsung Al-Baqarah dan terus ada beberapa perbedaan yang sangat penting kita untuk ketahui antara Al-Fatihah, gayanya Al-Fatihah, suasananya Al-Fatihah dengan suasananya surat Iqra. Al-Fatihah itu surat yang tegas, jelas. Pesan-pesannya, message-nya itu langsung dipahami, baik pesan yang eksplisit maupun pesan yang implisit. Tentu saja eksplisit lebih jelas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Iya karena aku dua, iya karena saya. Barang tahulah kan. Jadi maksudnya jelas, kita memuji Allah. Terus Allah sifatnya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus posisi kita adalah kita menyembah dan memohon pertolongan pada Allah. Lalu kita memohon hidayah jalannya siapa dan seterusnya. Itu siap gaya metode atau alur yang dipakai Al-Fatihah. Alur jelas dan gamblang. Sedangkan alur Iqra
Iqra itu alurnya alur isyarat-isyarat, isyarat-isyarat yang tidak langsung, ya. Perlu kecerdasan agak lebih. Gitu. Makanya ya diturunkan kepada Rasulullah SAW itu beda kalau diturunkan kepada orang lain. Kenapa beda? Karena Rasulullah itu sudah punya khalfiyah yang lengkap. Jadi Rasulullah sebenarnya bukan dari nol juga, Rasulullah itu sudah ya mewarisi agama tauhid sebelumnya, gitu. Tapi belum dapat wahyu. Wahyu itu akan melengkapi dan memperkuat dan menegaskan. Ketika Rasulullah SAW tahanus itu Rasulullah sudah berpikir ini ada salah dari masyarakat saya. Tahu beliau ini masyarakatnya salah, nyembah berhala itu salah. Ya dalam beberapa riwayat itu Rasulullah SAW itu tidak suka dengan berhala-berhala. Gitu. Dan ada beberapa orang Quraisy juga yang punya sikap yang sama, tapi mereka minoritas, hanya beberapa orang dibanding dengan ribuan yang mayoritas yang menyembah berhala. Jadi Rasulullah SAW sudah ada bekal. Nah, datang Iqra ini memperkuat dan menerangi, oh ya udah lanjut gitu. Jadi ketika dikatakan Iqra, pertama Rasulullah bertanya juga gitu kan, Ma anda biqari, saya bukan orang yang bisa baca kok, perintahnya Iqra. Diulang lagi Iqra. Dan uniknya Jibril itu ketika Rasulullah 3 kali bertanya, Ma anda biqari, saya nggak bisa baca. Diulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya nggak bisa baca. Terakhir Rasulullah, nggak Iqra. Oke lah, gitu saya nggak bisa baca. Anda memerintahkan seperti itu, ya saya mau berusaha baca. Tapi apa yang harus saya baca? Jadi, nggak Iqra pertanyaan. Nggak Iqra. Jawabannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Jadi pertanyaan apa yang harus dibaca tidak langsung dijawab. Tapi jawabannya, bacalah dengan nama Tuhan. Gitu kan? Ya kalau orang tidak berpikir panjang, ini kok pertanyaan kemana, jawabannya kemana. Tapi beliau ada orang yang cukup cerdas, sangat cerdas ya. Sehingga bisa langsung memahami. Bisa langsung memahami walaupun prosesnya ada ya, dari ayat Iqra lalu ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, langsung perintahnya. Tadinya sudah berpikir dulu aja membaca. Jadi itu. Jadi pesan-pesan dari surat Iqra itu perlu pendalaman, perlu pemikiran yang dalam dan perlu kecerdasan. Sedangkan Al-Fatihah bukan berarti tidak perlu kecerdasan dalam, ada juga. Tapi yang eksplisit itu sudah sangat jelas. Langsung alhamdulillah, langsung khobar. Ini juga nih. Jadi Al-Fatihah mulai dengan khobar, dengan kabar. Kalau jumlahnya jumlah khobariyah. Jumlahnya jumlah khobariyah, jadi mengabarkan alhamdulillah atau bismillah, dua-duanya sama. Itu jumlah khobariyah. Ya, bismillah itu bisa jadi dia penerjemahan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kita terjemahkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi aqra'u bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung khobar, langsung pernyataan. Segala puji bagi Allah. Saya memulai dengan nama Allah. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Jadi langsung mengabarkan, tidak menyuruh, tidak suruh berpikir, langsung kesimpulan. Gitu. Awal kesimpulan. Jadi gamblang sekali. Terakhir setelah kesimpulan, lalu dengan kesimpulan itu apa yang harus Anda perbuat? Iya karena berdua, iya karena stain. Untuk bisa berlanjut harus apa? Ihdinas siratal mustaqim. Baru di situ justru permohonan dari seorang hamba kepada Allah. Dia meminta, sang hamba itu meminta petunjuk. Setelah tahu, diberitahu tentang Allah, lalu bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ibadah dan terus untuk bisa berlanjut dengan ibadah perlu hidayah terus. Hidayah itu seperti nafas dalam kehidupan seorang mukmin. Diperlukan di masalah dan tidak boleh putus. Karena itu doa hidayah ihdinas siratal mustaqim itu terus. Ketika sholat selalu diucapkan, ketika doa-doa diucapkan, yang kita meminta dengan Al-Fatihah, ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi dimulai dengan khabar, lalu permintaan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permintaan dari hamba kepada Allah. Iqra, permintaan dari Allah, perintah dari Allah. Setelah itu baru khabar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram,
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu khabar terakhir. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terakhir khabar. Kesimpulan terakhir. Kita baca dulu. Ini uslub, metode cocok untuk orang yang memang punya kebiasaan big thinking, ya, berpikir dalam. Ya. Kesimpulan terakhir, Anda baca dulu. Nah, ya, kalau Al-Fatihah, kesimpulan di depan, setelah itu kewajiban menyusul. Jadi ini uslub orang pemikir, ya, bermanfaat juga gitu. Tapi memang Allah ciptakan orang yang punya kemampuan berpikir. Aduh, gimana suara masuk? Ya. Jadi Allah menciptakan orang yang punya kemampuan berpikir dalam itu memang selalu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang pengennya langsung kesimpulan gitu. Jadi Al-Fatihah ini dibuat untuk seluruh manusia. Ya rata-rata orang bisa. Kalau tiap kali baca Iqra itu mungkin yang bisa implementasi itu nggak banyak. Jadi itu kelebihannya, ya, masing-masing punya kelebihan. Al-Fatihah ini Allah pilih, ya, dengan kelebihan seperti itu. Jelas, gamblang, di pernyataan paling awal itu pernyataan paling jelas buat ini loh yang Anda harus pegang. Walaupun tidak salah kita pakai Iqra, ya, tapi di sunahnya seperti itu. Dan itu yang memang lebih mudah bagi manusia. Dan ya nanti kita sebutkan hadis-hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan ini surat yang paling afdal. Afdalu ma anzalallah wa afdalu minat Taurat wal Injil wa Zabur, dan juga yang terbaik dari Al-Quran, karena banyak kelebihannya, diantaranya seperti itu. Jadi Al-Fatihah itu memberi kita kesimpulan lalu membukakan jalan. Kalau Iqra itu memberi kunci lalu kita dibiarkan berjalan mencari sendiri. Karena Iqra itu ada lanjutannya. Ada lanjutannya setelah itu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita membaca Al-Fatihah sebagai roadmap? Seperti itu. Kita mulai dengan kesimpulan global, bahkan supra global, ya, atau bukan lebih dari global, ya, universal. Kalau global, ini kata globe, ya, bumi gitu, ya. Itu lebih dari bumi, ya, universe. Kesimpulan universal, kita mulai dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kesimpulan supra universal, kenyataan terbesar tentang Allah. Yang paling penting dari dunia ini Allah. Permulaan dari dunia ini ya Allah. Alam semesta ini karena ada Allah, dan hanya berakhir setelah bumi tidak, atau penduduk bumi tidak menyebut Allah. Dalam Sahih Muslim kita sempat singgung kemarin. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat itu tidak jatuh atau tidak terjadi kecuali kalau di dunia ini, di bumi ini tidak ada yang mengatakan Allah Allah. Tidak ada yang mengatakan menyebut nama Allah. Karena itu nama Allah ini penting. Ya, Bismillah ini penting. Bismillah dan Alhamdulillah itu sebab dari keberadaan dunia, ya, agar ada Allah itu, agar orang menyembah Allah dan makhluk itu menyembah Allah. Jadi seperti itu, ya, roadmap yang dibuat oleh Al-Fatihah. Uslub Al-Quran itu teks-teks secara umum, nas itu menurut ulama itu ada 3 lapisan, ya, saya katakan lapisan, atau bahasanya itu dilalat. Dilalat, makna-makna dari nas itu ada makna nasiyah. Makna nasiyah itu apa? Jadi kata itu punya arti. Misalnya kata alhamdulillah, ya, artinya pujian. Itu ya arti nasnya. Kalau 10 ya 10, tilka asyaratun kamilah, itu 10 lengkap, ya 10. Itu arti tekstual yang lapisan pertama, semua orang mungkin bisa langsung memahami. Yang lebih dalam dari itu, dilalah tadomuniyah atau dimniyah. Jadi arti yang termuat dari dalam itu. Jadi tiap kata itu punya ruangan makna yang besar. Alhamdulillah itu pujian. Pujian itu kan bisa macam-macam, bisa pujian dengan lisan, pujian dengan perilaku, dan juga ungkapannya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris. Bisa juga dengan memuji nama Anda hebat, atau dengan cukup
dengan menyebutkan sifatnya, si fulan melakukan ini, pujian semua itu dilalah dimnia atau tadamuniyah, ya tadaman. Jadi memuji itu banyak muatannya, itu medan maknanya ya, muatan dari maknanya. Lalu ada dilalah talazumiyah, atau muazamah, atau luzum. Konsekuensinya. Jadi alhamdulillah itu maknanya memuji, mengungkapkan, kalau pakai definisi, ungkapan untuk menisbahkan kebaikan pada yang dipuji. Sifat al-mahmudah, al-sifat al-ijabiyah bil mahmud, bisa juga begitu. Itu makna nasnya, secara teksnya, lapisan pertamanya. Tapi muatannya macam-macam pujian itu dengan berbagai bentuk, berbagai ungkapan, berbagai bahasa, itu dimniahnya. Lalu dilalah talazumiyahnya, konsekuensinya, ya, makna konsekuensialnya itu macam-macam. Kalau memuji berarti dia mengagumi, mengakui kehebatannya, berarti dia memposisikan yang dipuji itu posisi yang baik dan seterusnya. Itu konsekuensi. Jadi bagaimana Al-Quran ini atau Al-Fatihah dan seluruh Al-Quran itu memiliki makna yang dalam, itu ketika kita lihat dilalatnya, lapisan maknanya itu dengan 3 lapisan seperti itu, dengan 3 model seperti itu. Kalau orang hanya memahami lapisan pertamanya, makna nasnya saja, ya itu ya cukup baik ya, Quran semua maknanya indah dan baik dan benar. Tapi dia tidak dapat menyelami yang lebih dalam. Harus diselami yang lebih dari itu. Mana kadominiahnya, kajiannya, ya, medannya, atau cakupan dari makna itu, juga konsekuensi dari makna dan kalimat. Gitu. Jadi betapa luas kita akan bisa melihat Al-Quran ini, lalu juga Al-Fatihah, kalau kita lihat dari tiga jalan gitu ya, 3 cara, 3 dilalat jenis. Terus bagaimana Al-Quran itu, Al-Fatihah ya, kita bicara sebagai global roadmap dari peradaban, peta jalan dari peradaban, peta globalnya. Itu kita lihat dari Bismillah dan Al-Fatihah ya, itu hampir sama kedudukannya dengan menyebut nama Allah dan memuji Allah ya. Itu kita lihat dari pertama binaul akidah ya. Pembangunan akidah, keyakinan ya. Pembangunan keyakinan dari Bismillah dan Alhamdulillah itu kita perkenalkan atau kita berkenalan atau kita memahami tentang Allah, siapa itu Allah, dari bina akidah ya. Kata Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim itu menggambarkan inti dari keyakinan akidah itu apa sih? Itu mindset besar kita sebagai manusia, dan mindset besar kita untuk memahami apa sih sebetulnya dunia ini, universe ini, alam semesta ini apa gitu. Hanya sekedar interaksi antar molekul terus jadi begini, terus akhirnya terbentuk, atau dia punya makna tertentu gitu. Akidah itu memberikan kita makna. Oh, ini bukan cuma sekedar kebetulan, ada unsur-unsur berinteraksi akhirnya terbentuk dari satu inti lalu meledak ya, Big Bang, nggak sengaja semua gitu, akhirnya jadi bentuk kehidupan, ada bahasa, ada ilmu pengetahuan. Itu kan gambaran yang ya, kalau ada ilmu pengetahuan modern ada yang berusaha memahamkan seperti itu, jauh dari pemahaman yang benar. Masa semua itu kebetulan unsur-unsur itu meledak, terus kebetulan lagi membentuk bintang-bintang yang serasi, tidak berbenturan ya, punya orbit masing-masing. Kebetulan lagi ada yang bersinar, ada yang menerima sinar. Kebetulan lagi ada yang membentuk makhluk hidup itu kebetulan juga. Semua itu kan tidak logis ya, sebenarnya tidak logis. Jadi ketika kita memahami dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam ini semua punya makna. Ada yang menciptakan, ada yang merekayasa, atau bahasa yang merekayasa, yang merancang. Jadi ada maknanya. Dan yang merancang ini semua, alam semesta ini semua, sebuah zat yang maha agung, yang maha terpuji.
Rabbul Alamin ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jadi bangunan besar akidahnya. Setelah akidah apa? Setelah akidah ini ada aturannya. Kehidupannya ada aturannya. Karena itu Maliki Yaumuddin, Allah ketika menciptakan itu, nanti yang diciptakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada Yaumuddin, yang pembalasan. Khususnya bagi mereka yang diberi akal. Yang tidak diberi akal tidak dihisab, ya tidak dimintai pertanggungjawaban karena dia tidak punya akal, dia tidak punya pilihan. Sedangkan yang punya pilihan, manusia, jin gitu, itu dimintai pertanggungjawaban gitu. Dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak abas ya. Apa hasibun annama khalaqnakum abasan. Ya tidak seperti itu. Jadi semua ada pertanggungjawabannya. Itu Maliki Yaumuddin. Jadi ada syariat keadilannya gitu. Dari keadilan, oh iya berarti ada pertanggungjawaban. Bagaimana supaya bisa menjawab pertanggungjawaban itu? Ya harus ada perilaku, kewajiban yang dilakukan, yaitu ibadah. Ibadah hanya kepada yang menciptakan ini. Kan itu siapa Allah. Terus untuk bisa beribadah, hanya kembali kepada Allah juga nasta'in. Jadi kita tahu kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Ya minta lagi pertolongan pada Allah, minta hidayah. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu seperti apa? Oh banyak contohnya. Ya kan? Contohnya karena sudah ada yang melakukan, kita juga bukan manusia pertama. Jadi yang sebelum kita itu siapa ya? Alladzina an'amta alaihim. Nanti ada. Jadi nanti Al-Qur'an tema-temanya seperti itu, dari memahami tentang Allah, mengenal Allah, lalu bagaimana harus bermuamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah, lalu tabiat jalan ini, ya, perjalanan umat manusia seperti apa, yang benar bagaimana, yang salah, itu atau global roadmap-nya seperti itu secara umum. Dan di Al-Quran sangat kelihatan. Ujung dari Al-Fatihah ini tentang sejarah orang-orang yang mendapatkan nikmat, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang yang sesat. Jadi seperti itu. Itu peta yang dibuat Al-Fatihah seperti itu. Dan dalam kalau kita nanti satu-satu itu. Para ulama itu punya rumusan bagaimana sebuah peradaban muncul lalu jatuh. Yang pertama kali membahas itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dia tinggal di abad ke-14 Masehi ya, abad 14 Masehi, abad ke-8 Hijri ya, berarti tahun 372 sampai 808. Jadi di abad ke-8 Hijriah, Al-Thaminah. Ya, pada zaman Ibnu Khaldun itu umat Islam itu sudah memiliki sejarah yang panjang, pernah punya imperium yang besar ya, dari zaman Khulafaur Rasyidin besar, Khilafah Umayyah besar, Khilafah Abbasiyah besar. Saya itu mulai pecah. Nah, ada negara naik, negara turun, ada kerajaan kalah, kerajaan menang. Nah, Ibnu Khaldun mempelajari yang naik karena ini, turun karena ini. Sehingga dia mempunyai banyak kesimpulan ya. Kalau ingin lebih dalam bisa baca di bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Muqaddimah itu untuk manusia itu memahami sejarah. Dia Muqaddimah itu sebetulnya dia pembuka ya, bagi kitab sejarah yang akan dia tulis. Kitab Al-Ibar. Itu Muqaddimahnya. Untuk memahami sejarah dia menulis Muqaddimah itu. Muqaddimah itu isinya luar biasa. Jadi akhirnya jadi seperti buku introduksi kepada ilmu sosial. Dan ini para ulama para ahli mengatakan yang pertama kali menulis buku tentang ilmu sosial Ibnu Khaldun. Sebelum Ibnu Khaldun itu tidak ada yang menulis. Pertama kali membahas sejarah dari berbagai sisi. Mengapa manusia bisa membentuk peradaban, bagaimana prosesnya gitu. Jadi beliau mengatakan peradaban itu memiliki umur. Negara-negara itu punya umur seperti manusia aja saja. Manusia itu mulai dari bayi, muda, ya, puber, dewasa, tua. Gitu. Ya, peradaban juga gitu, negara juga gitu. Mulai kecil dulu, gitu. Masih kecil, lemah, lalu menguat, belajar,
penuh semangat gitu. Di masa pubertas ada juga dalam sejarah negara-negara yang puber, misalnya dengan aksi-aksi. Terus mulai dewasa, terus mulai menua, dan akhirnya selesai. Jadi dari generasi ke generasi itu ada polanya. Generasi yang pertama yang penuh semangat, yang membangun, gitu. Terus generasi yang melanjutkan dia masih mewarisi semangat, tapi sudah tidak mulai dari nol, dia sudah banyak kemudahan. Generasi berikutnya tinggal mudahnya saja, tidak pernah berjuang, gitu. tinggal gampangnya, itu biasanya lebih lemah. Jadi generasi pertama sampai generasi, beliau menghitungnya sampai generasi ketiga itu sudah hampir kehilangan karakter yang ada di generasi pertama. Generasi pertama itu generasi pionir, kalau bahasanya John Gluck itu pionir, pendiri ya, itu masih segini udah enggak, sudah lemah. Ya beliau menghitung ya, mungkin beliau melihat dari negara-negara yang muncul di zamannya itu memang negara-negara kecil, Al-Ghalibah, negara yang umat Islam sudah mulai pecah-pecah, muncul negara Muwahhidin nggak lama, Murabbitin, Muwahhidin, Bani Abbad sebelumnya, Tawaif, di sini Al-Ghalibah, itu negara-negara yang pendek umurnya. Dan kebanyakan ya menurut analisa beliau kebanyakan tidak lebih dari 150 tahun. Negara pada umumnya. Itu saja banyak contoh-contoh lain yang lebih panjang umurnya ya. Kalau John Gluck bahkan John Gluck itu tidak bicara tentang negara, dia bicara tentang imperium. Imperium itu umurnya lebih panjang. Tapi beliau menghitung dari kebangkitan sampai kejatuhan itu 250 tahun saja kebanyakan. Tambah sedikit kurang gitu, ada 260, ada 240, 200, rata-rata aja 250 tahun. Karena perbedaan antar generasi itu, dari generasi kuat yang di awal sampai ujungnya lemah. Ya, tentu saja ada perubahan-perubahan antara peradaban satu dengan peradaban lain, tergantung unsur kekuatan yang ada dalam umat-umat itu ya, bangsa-bangsa itu. Itu Ibnu Khaldun. Ini John Gluck ini siapa nih? Kalau Ibnu Khaldun kita udah kenal. Ibnu Khaldun itu ulama besar ya, fakih Maliki ya, dari mazhab Maliki ya. Asalnya dari Tunisia, dari sebelumnya dari Andalus ya, tapi keluarganya itu hijrah karena Andalus sudah runtuh ya. Dia hijrah ke Tunis, lalu terakhir sampai meninggal di Kairo. Jadi Kairo lebih banyak dia menulis. Ini John Gluck, ya. John Gluck ini orang Inggris, makanya Gluck. Mungkin kalau di Jakarta jadi John Terang kali ya. Jadi Tanah Abang gitu, mungkin John Terang. Ini John Gluck ini orang Inggris. Dia militer ya, jenderal. Keluarga juga militer, ayahnya seorang perwira, terus dia juga perwira yang ditugaskan sejak Perang Dunia Kedua sampai selesai Perang Dunia Ketiga. Setelah pensiun juga dia dipekerjakan atau diperbantukan untuk menjadi konsultan di Yordan. Jadi beliau panjang sejarahnya. Dan beliau bukan hanya ahli militer tapi juga peneliti ya, banyak membaca. Jadi bagus, beliau punya tulisan cukup bagus, walaupun nggak banyak, tulisan cuma ada 16 buku yang dia karang tentang peradaban itu. Yang saya kutip itu tentang yang pendek, sebetulnya tidak panjang, cuma 26 halaman, tapi isinya padat dan cukup menarik untuk dibahas. John Gluck ini, yang Gluck, dia lahir tahun 1897, meninggalnya 1986, panjang umurnya, 86 tahun. Nah, beliau cukup yang menarik itu banyak sebetulnya. Pertama, beliau di awal tulisan itu mengkritik seluruh orang yang menulis sejarah itu rata-rata tidak objektif. Setiap orang yang menulis sejarah itu selalu berpihak. Dia mengajak untuk menulis sejarah tanpa berpihak, objektif saja. Dan beliau cukup lumayan lah objektivitasnya. Dia tidak memuji satu peradaban itu, walaupun dia orang Inggris misalnya, tidak selalu memuji Eropa, menjelek-jelekan Timur, enggak, semuanya yang bagus dan negatifnya disebut semua. Karena beliau nulis tulisannya ini judulnya The Fate of Empires and Search for Survival.
Age of Empires. Jadi masa depan atau hasil akhir dari empire ya, imperium ya, kerajaan besar. Dia menulis karena beliau ya, sebagai orang Inggris yang mengalami masa kejayaan Inggris ketika Inggris menguasai dunia. Lalu dia akhir hidupnya melihat Inggris mulai melemah setelah Perang Dunia Kedua kan mulai lemah. Banyak negara-negara merdeka, putus, gitu. Tidak dikuasai Inggris lagi. Tidak membahas seperti itu. Dan beliau bukan membahas Inggris saja, tapi seluruh peradaban. Dia nulis seluruh peradaban sejak zaman ya beliau mulainya dari zaman Yunani, karena beliau mengakui sejarah tentang Cina dan India dia tidak tahu, tapi ya yang dia tahu itu yang dari daerah Mediterranean sampai Timur Tengah lah, sejarah Yunani, Romawi, Persia, terus Mongol, lalu sejarah Islam juga dia banyak ambil contoh. Itu polanya sebetulnya mirip dengan pola Ibnu Khaldun, tapi beliau punya perincian yang lebih banyak ya, karena beliau tinggal di ya zaman dengan kita ya, jadi banyak informasi yang mungkin kita buat kita ini cukup bermanfaat ya, cukup bermanfaat. Pertama beliau membagi, sebelum membagi ini ada yang unik dari beliau tentang sejarah, tentang orang belajar sejarah. Kata beliau, jadi pelajaran satu-satunya yang dipelajari dari sejarah itu adalah bahwa manusia itu tidak pernah belajar dari sejarah. Nah, ini unik. Unik tapi penting juga, sejak dulu juga. Banyak orang belajar sejarah, tapi sedikit yang belajar dari sejarah. Belajar sejarah gimana? Belajar sejarah itu ya tahu ini terjadi tahun ini tokoh ini meninggal tahun sekian, yang terjadi tahun ini. Kejadiannya dipelajari, nama-nama diketahui. Tapi pelajaran dari sejarah itu tidak diambil. Oh berarti kalau ingin kuat tuh harusnya begini, kalau tidak ingin jatuh begini. Kesalahan bangsa ini itu sedikit yang pelajari. Jadi sejarahnya pelajari, tapi pelajaran dari sejarah ya, itu tidak dipelajari. Itu ya Al-Quran juga sering nyebut kan bahwa min ayatin yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Alam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Oh, disebut juga manusia itu innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kalau disebut fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Allah banyak menegur manusia itu, coba lihat, ambillah pelajaran. Tapi sayangnya banyak qulubun la yafqahuna biha, enggak ambil pelajaran. Ya, bahasanya John Begot Club ini unik ya bahasanya. Jadi satu-satunya pelajaran dari sejarah atau yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa ternyata manusia itu tidak belajar dari sejarah. Jadi banyak kesalahan itu yang diulang-ulang sepanjang sejarah, itu lagi kesalahan yang dibuat sama aja. Makanya rumusnya Ibnu Khaldun dengan John Begot Club ini mirip, walaupun detailnya agak beda. Ya kita tidak semua kita telan saja ya, ada yang perlu kita kritisi juga. Jadi sebagaimana Ibnu Khaldun, awal dari peradaban, awal dari sebuah negara itu dibangun oleh orang-orang yang kuat, punya semangat hebat, punya persatuan hebat. Gitu. Kalau Ibnu Khaldun pakai bahasanya asobiyah, itu maksudnya rasa persatuan dan semangat yang kuat. Nah, bahasanya John Club itu masa ruwat atau pionir ya, atau pionis itu orang-orang pionir ya, pendiri perintis gitu, orang-orang yang punya energi lebih ya, punya keberanian lebih, punya idealisme, punya patriotisme yang lebih, kecintaan terhadap bangsa lebih gitu. Kita korban menghadapi musuh ya, gitu. Itu ledakan. Jadi memang di awal peradaban itu selalu ada ledakan energi dari generasi awal. Ledakan energi dari generasi awal. Itu karakternya mereka orang-orang kuat. Setelah masa itu, masa penaklukan, conquest. Ya. Orang-orang hebat ini menaklukkan daerah-daerah yang lain.
dengan berbagai di berbagai wilayah ya, sama di Romawi, baik Makedonia, baik Khulafaur Rasyidin, gitu. Mongol, semua sama. Awalnya orang semua terjadi ledakan, penaklukan. Setelah masa penaklukan itu masa perdagangan. Nah, ini yang bedanya. Ya, Ibnu Khaldun menyebut masa perdagangan. Perdagangan itu ada di setiap masa, tapi beliau John Glab ini melihat setelah penaklukan selesai itu yang dominan adalah perdagangan. Perdagangan lebih dominan sehingga idealisme orang juga berbeda. Orang di masa ini, di masa perdagangan ini yang dicari uang, bukan kejayaan, bukan patriotisme. Karakternya berbeda. Setelah datang masa perdagangan, idealisme orang berbeda, terus cara orang berbeda. Walaupun ya sebetulnya Inggris juga tidak persis begitu ya. Serikat dagang Inggris itu di awal-awal, bahkan kalau di Belanda itu mulainya dengan seolah-olah berdagang padahal mau menjajah. Tapi mungkin dia menganggap itu malah berikutnya ya. Mulai abad ke kalau Belanda sebenarnya mulai abad ke-16 kan ya. Kalau Inggris abad ke-18. Tapi seperti itu VOC dan itu ya perdagangan lalu penaklukan. Alam informasi yang sampai ke beliau bagaimana, tapi beliau lihat seperti itu. Setelah penaklukan perdagangan. Jadi uang yang diagung-agungkan uang. Ya, patriotisme. Kebanggaan membela negara bukan, tapi cari uang. Ya, karakter orang aja ini berbeda. Setelah masa perdagangan, otomatis ketika perdagangan begitu berkembang, terjadi orang mencari kemewahan, itu masa kemewahan. Yang berkembang setelah itu seni, ya. Bukan seni militer, tapi seni keindahan, lukisan, drama, opera, dan sebagainya. Puisi, kemewahan, seni, masa kemewahan. Ya, orang lebih di masa ini lebih lemah lagi orang-orang tua tadi, para patriark itu sudah. Dan ini ya beliau memperhatikan hal yang sama. Misalnya kalau di Inggris ya awalnya perang lawan Prancis, akhirnya dia memperluas ke daerah-daerah tertentu gitu sampai akhirnya Inggris jadi negara kaya. Kalau di peradaban Islam dia melihat seperti itu juga. Jadi masa setelah penaklukan itu masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, akhir Umayyah juga sudah lebih mewah gitu. Masa Abbasiyah, terutama masa Harun ar-Rasyid itu perdagangan luar biasa dan kaya raya, mewah. Jadi orang sudah lebih memilih untuk mencari kekayaan masuk. Nah ini yang unik dari beliau nih. Yang kelima setelah masa kemewahan itu the age of intellect. Masanya para intelektual. Ini unik, beliau kayaknya sepanjang yang saya baca dari buku-buku ahli sejarah dan peradaban itu yang menjadikan masa intelek itu sebagai masa sebelum masa kehancuran dan keruntuhan itu beliau sendiri. Mungkin ini karena beliau memang orang militer, jadi agak ya orang militer dengan keilmuan itu mungkin ada gimana gitu ya. Tapi ada benarnya, ada salahnya. Yang benarnya itu ketika manusia ya, ketika orang-orang itu dengan di masa yang di suasana yang mewah, negara yang sudah kuat, lalu ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang kalau bahasa Arabnya taraf ilmi ya, mungkin di bahasa Inggris tuh dia tidak menemukan istilah yang tepat, tidak bisa, kurang merumuskan. Dalam bahasa Arab itu memang ada, jadi istilah taraf ilmi, jadi kemewahan berpikir. Jadi bukan ilmu itu sendiri yang membawa pada kelemahan, tapi taraf fikri, ya. Berpikir berlebih-lebihan hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi banyak masalah-masalah intelektual itu hanya dibahas secara teori saja, tidak keluar dari daerah teori, perdebatan-perdebatan yang tidak ada implikasinya dalam kehidupan. Itu terjadi terutama ya kalau di peradaban lama itu di masa di Yunani itu puncak intelektualitas itu ada di masa Aristoteles.
Tapi Aristoteles itu tidak mewariskan masa kekuatan. Setelah Aristoteles itu bubar Yunani itu, lalu jadi negara Macedonia juga cuma satu generasi langsung bubar. Sebetulnya beliau melihat hal itu, lalu juga terjadi pada masa Abbasiyah, zaman Harun al-Rasyid, zaman Al-Ma'mun, Al-Ma'min, Al-Ma'mun, itu banyak perdebatan teoritis yang tidak ada gunanya. Debat tentang masalah halis sifat, itu tustawidzat, sifat dengan dat apa bedanya. Quran makhluk nggak makhluk, perbedaan itu perdebatan yang tidak produktif. Sebetulnya kalau dibatasi permasalahannya pada dua kasus itu sebetulnya lebih baik daripada menggenerasi seolah-olah masa intelektualitas itu nanti mewarisi masa kelemahan dan akan mengantarkan pada kejatuhan setelahnya. Tapi ini penting untuk dibahas. Jadi tidak semua intelektualitas itu bisa mengantarkan pada kebangkitan. Jadi banyak masalah-masalah di dunia ilmu yang cuma meramaikan dunia wacana saja, perdebatan saja. Ujungnya menyibukkan orang dari jihad, dari berjuang, dari membangun hal-hal yang jelas ada manfaatnya. Itu sejarah itu. Kita lihat masa Aristoteles dengan masa masa akhir Khilafah Abbasiyah. Itu mirip penyakitnya mirip. Dan karena memang juga sebabnya sama. Sebabnya adalah dunia intelektualis yang hanya sibuk dengan hal-hal teoritis saja. Dan tepatnya sebetulnya menjadikan logika Aristoteles sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau diperdalam, mungkin ada yang kaget. Aristoteles itu menyebabkan dunia pengetahuan jadi atau peradaban jadi runtuh. Banyak orang yang tidak melihat masalah dalam, banyak orang hanya melihat kelebihannya Aristoteles, tapi kelemahan yang ada dalam pemikiran Aristoteles itu hanya sedikit yang memahami, yang melihat. Yes, sepanjang pemikir juga cuma berapa orang saja. Kalau di Barat itu mulai dari Rene Descartes, Francis Bacon, itu yang kritis. Kalau di dunia Islam juga sedikit. Bahkan ada yang membahasnya secara fanatik ya, kalau di dunia Islam itu yang mengkritisi logika Aristoteles itu Ibnu Taimiyah. Sedangkan sebagian besar yang lain itu mengagumi, gitu. Bahkan menjadikan dia rujukan, bahkan menjadi mensyarah dan mengembangkan. Itu unik. Tapi memang pemikir besar itu seperti itu. Ya. Pemikir besar itu mendobrak hal-hal yang bagi kebanyakan orang tuh masalah yang biasa-biasa aja, dianggap benar ternyata. Itu masalahnya. Jadi kalau saya hanya nyebut Ibnu Taimiyah, orang langsung wah aja. Memang beliau literalis, semua kaku dan seterusnya itu orang nggak melihat. Tapi kalau kita sebut yang mengkritik itu bukan hanya Ibnu Taimiyah, juga Rene Descartes. Dan Rene Descartes itu hidupnya jauh setelah itu. Jadi yang dahulu ya Ibnu Taimiyah. Ini sedikit ya, karena ilmu tentang logika itu ilmu yang hanya sedikit orang bisa paham. Yang paham aja sedikit, yang bisa mengkritik lebih sedikit lagi. Tapi ini penting, karena persoalan dari ya bukan ya, kalau ilmu logika tersebut banyak manfaatnya, itu tidak ada yang saya muttafaq alaih ya. Sisi positifnya banyak yang tahu lah, banyak yang bicara. Sisi negatifnya ini negatif dari ilmu perdebatan yang tidak produktif. Apa masalahnya? Masalahnya ketika terutama ya beliau itu terlalu mengagungkan, mementingkan metode deduktif dan tidak menghargai metode induktif. Apa bedanya deduktif dengan induktif? Deduktif itu orang mulai dari kesimpulan besar, kaidah ammah kalau bahasa Arabnya, lalu diterapkan. Jadi kaidah besarnya itu harus ditetapkan dulu, disepakati. Dan seolah-olah itu sudah tidak perlu diperdebatkan dulu. Baru setelah itu dari kaidah itu diambil kesimpulan. Metode induktif terbalik. Sebelum sampai ke kesimpulan, kita harus lihat kasus per kasus dulu. Setelah sekian banyak kasus, baru kita sampai kesimpulan.
Yang membuat metode deduktif lemah karena dia membawa orang pada kesimpulan duluan. Terutama kalau hal-hal sifatnya empirik ya, tentang temuan baru. Ini mengapa kita punya tadi perbandingan antara Iqra dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu caranya deduktif. Bagi banyak orang memang kesimpulan dulu. Kalau tentang akidah, memang kesimpulan dulu. Walaupun kita bisa juga menguji, nggak apa-apa. Karena memang itu kebenaran. Dia tidak takut menguji kebenaran itu. 5 menit lagi. Jadi, sebagian orang itu perlu memang atau lebih mudah untuk menerima kesimpulan baru diterapkan kesimpulan. Tapi orang yang ingin meneliti sebelum sampai kesimpulan itu dari mana kita sampai kesimpulan? Itu metode induktif. Dan itu metode empirik, ada eksperimen dan metode eksperimen induktif itu memang tidak berkembang di Yunani sehingga orang lebih senang berdebat, tidak senang meneliti, menguji. Mulai ada budaya bahkan menjadi metode itu mulai dari dunia Islam sebetulnya, yang menerapkan dalam dunia iptek itu Ibnu Haytham dan kitab Al-Manadir itu menulis metode ilmiah bahwa seorang untuk sampai kesimpulan itu harus diuji sekian kali berulang tanpa ada prejudis ya, tanpa ada kesimpulan duluan gitu. Itu Ibnu Haytham lalu diadopsi oleh Roger Bacon ya 200 tahun kemudian, dan orang Barat mengira Roger Bacon yang menemukan metode ilmiah itu, padahal Ibnu Haytham. Roger Bacon lalu diperinci oleh Francis Bacon. Jadi seperti itu. Jadi kenapa masa intelektualitas ini dianggap masa kelemahan oleh John Gluck, karena lebih banyak debatnya, hal-hal yang nggak perlu. Gitu. Jadi sebetulnya beliau terlalu menggeneralisir. Tapi ini penting karena kita harus waspada juga ada hal-hal yang diperdebatkan yang akhirnya nggak menyampaikan. Di Indonesia itu ada universitas yang rajin memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan tentang Tuhan, tentang apa. Kita udah jelas akidah kita udah jelas. Nah, belajar jauh-jauh dari Barat, orang yang nggak jelas akidahnya, kita ketidakjelasan itu kita anggap sebagai kemajuan. Nah, itu ujungnya nggak maju-maju gitu. Coba orang-orang yang kuliah di tempat itu, mereka memberi kemajuan apa kepada bangsa ini? Coba mereka meneliti tentang teknologi nano, meneliti tentang energi terbarukan gitu ya bisa. Tapi ngutak-ngutik Allah ya, sampai sifat Allah di hati itu ya nggak sampai kemana-mana gitu. Mereka hanya membodohi diri sendiri yang merasa hebat bisa berpikir kritis, semua mengkritisi Allah. Rugi mengkritisi Allah itu nggak ada gunanya ya, makanya juga bahkan Ibnu Khaldun juga mengatakan seperti ilmu kalam ya. Karena Ibnu Khaldun ya, kalau mau baca silakan baca di Muqaddimah di Faslul Asyir ya, di pasal ke-10 tentang ilmu kalam. Ilmu kalam itu daruri gitu, tidak urgen karena iskalat atau syubhat yang sudah ada di abad awal ya, abad ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu sudah terbantahkan, sudah selesai lah gitu. Orang yang menganut itu udah nggak ada. Sebagian zaman Ibnu Khaldun tuh Ahlus Sunnah sudah menyebar sehingga tidak perlu lagi mengulang-ulang masalah itu. Cuma beliau mengatakan memang bagi orang per orang perlu juga untuk mengetahui, tapi tidak berurut, nggak urgen gitu. Karena itu masalah lama yang sudah terbantahkan. Cukup saja, nggak usah diutak-atik. Ya. Kita pelajari ya, tapi jadi bahan perdebatan kemudian lagi diulang lagi masalah setelah itu permasalahan masih ada itu salah. Nah, itu contoh bagaimana intelektualitas itu bisa mengantarkan kemunculan, karena banyak hal-hal yang diperdebatkan di dunia ilmu pengetahuan bukan ilmu pengetahuan sebenarnya sih, ilmu kalau di ini humaniora ya, kalau di zaman sekarang kan ada perbedaan antara sains dengan humaniora. Dalam bahasa Arab tuh ilm dengan adab, sebetulnya semua ilmu kalau dalam bahasa Islam, tapi dibedakan antara ilmu empirik yang jelas implikasinya pada kehidupan yang bisa diuji, yang tidak empirik ya humaniora. Sebetulnya permasalahannya pada hal-hal yang tidak ada gunanya itu. Nah, itu menurut John Gluck bahwa masa setelah kemewahan itu ada kemewahan berpikir. Wah, istilah dia bukan kemewahan berpikir.
ya age of intellect, itu yang disalahin inteleknya, ya mungkin kurang akurat lah. Jadi setelah itu baru datang masa kejatuhan, setelah masa intelektualitas. Dia mengambil contoh dari zaman setelah Harun ar-Rasyid, Ma'mun Amin, itu memang khilafah Abbasiyah melemah. Juga di Yunani setelah Aristoteles itu benar. Ya. Itu benar. Ya, cuma kita hanya untuk mentambih aja. Ya. Tidak semua perdebatan yang ada di kitab itu kita harus angkat lagi karena nggak semuanya produktif. Gitu. Kita lihat ada gunanya nggak di masalah ini. Kalau nggak ada nggak usah dibahas. Atau kita pelajari sendiri tapi tidak usah diungkapkan ke publik lah. Sekedar tahu saja itu bisa. Banyak pendapat Islam itu kalau kita seperti itu ya kita mewarisi kejatuhannya. Kita harus pilih-pilih juga ya, ulama itu mengarang itu ada yang dimaksudkan untuk menyelesaikan di masanya, ada yang dimaksudkan untuk masa setelahnya. Tidak semua itu berimplikasi pada masa setelahnya, tapi membahas yang sudah lalu. Nah, itu kita harus mengerti. Jadi jangan masalah yang sudah nggak ada diulang lagi, kita sibuk lagi, sementara masalah yang ada di zaman kita tidak bahas, itu salah. Zaman sekarang sudah banyak masalah-masalah baru yang belum ada di zaman baru. Dan perlu pendekatan baru, itu yang perlu kita fokuskan. Yang lain ya, kita tahu nggak apa-apa, tapi kalau menyibukkan itu bahaya. Nah, itu pembagian masa-masa peradaban menurut John Black. Masa itu ada marknya, ada tanda-tandanya masa peradaban itu. Pertama, karakter pertama itu defensif, dia defensif. Jadi sudah tidak ekspansif lagi, ya. Sudah tidak ekspansif lagi. Ya, beliau memang membahas tentang imperium yang besar-besar ya. Imperium itu memang selalu dimulai dengan berkembang ketika dia ekspansi. Ketika tidak ekspansi lagi, dia akan mengkerut. Ya. Yang sedihnya sih kalau ada negara yang tidak pernah ekspansi, defensif juga tidak, itu problem. Ini defensif aja beliau anggap masalah nih, karena ya beliau mewakili orang Inggris yang awalnya terus membesar, ya. Yang awalnya membesar, terus mengecil sekarang kan, gitu. Defensif. Terus karakter kedua, karakter kejatuhan itu pesimis. Ya, kalau sebuah bangsa sudah kebanyakan yang pesimis itu jatuh. Tapi kalau masih banyak yang optimis, punya harapan, kalau kita ingin membangkitkan sebuah bangsa, ya kita harus membangkitkan optimisme. Lihat semacam baik, potensi baik. Terus karakter ketiga, materialisme. Sebuah bangsa semakin, ini orang-orang Barat yang bilang nih, ini orang Inggris nih. Itu bukan karena kita Muslim kita menganggap materialisme itu masalah. Ini John Black mengatakan materialisme itu masalah. Itu mewakili karakter masa-masa kejatuhan. Ketika sebuah bangsa lebih mencintai harta, itu bahasa hadisnya kan kufur dunia. Seperti itu ya. Ya orang Barat sendiri begitu melihatnya. Ketika sebuah bangsa itu terlalu materialisme, itu mudah jatuh. Dia akan melemah idealismenya. Terus karakter keempat itu frivolity. Frivolity itu senang yang remeh-remeh, yang nggak ada gunanya, yang nggak bernilai, itu frivolity. Jadi saya bilang kritik juga ya, di negara yang lemah itu orang lebih senang dengan seni apa namanya, ya main bola, dia nggak suka juga tuh. Bukan salah main bolanya, tapi kalau bola itu jadi lebih penting dari hal-hal yang membela negara. Ya beliau kan militer ya, begitu cara berpikirnya. Jadi idealisme orang Inggris jadi kok lebih penting orang main bola, lebih penting orang nyanyi-nyanyi gitu, yang remeh-remeh. Bahkan ya kalau zaman sekarang banyak yang lebih remeh dari itu ya. Jadi YouTube ada gerakan apa gitu, jadi penting gitu, orang kaya dengan ya, jelas gunanya itu
karakter masa kejatuhan orang makin suka yang remeh-remeh, bukan suka yang mengalir umur yang remeh-remeh. Dia mempermasalahkan juga kalau negara sudah mulai runtuh itu dia kebanjiran orang asing, orang asing berdatangan. Jadi, kalau dia kasus Inggris, dia mengeluhkan juga di London itu macam-macam, ada orang India, ada orang Asia, orang dari Eropa Timur, gitu. Orang Inggris aslinya malah menyingkir. Sekarang kalau di London itu yang tinggal di London itu kebanyakan orang asing, Asia, orang Arab, orang India, Pakistan, Bangladesh. Asli itu tinggal di pinggir-pinggir, ya, cari tempat yang nggak padat. Gitu. Itu beliau mempermasalahkan kalau sudah seperti itu potensi masalah karena loyalitas orang asing itu berbeda. Harus begitu ya. Kalau ini mereka untuk kasus Inggris yang Inggris masih ekonominya sekarang masih lumayan kan gitu. Dengan yang memang belum kuat tapi sudah kebanjiran orang asing ya itu problem lagi. Yang penting kita 5 menit lagi pahami ya bahwa bangsa yang kuat itu bangsa yang masih mengandalkan energi sendiri, tenaga dari anak bangsanya sendiri. Gitu. Inggris saja yang kuat saja khawatir kalau kebanyakan. Terus karakter berikutnya, karakter tanda kejatuhan itu justru ini unik juga. Beliau mengatakan welfare state, ya, negara yang sejahtera itu justru dekat kepada kejatuhan. Jadi negara yang kuat itu ya karakternya negara yang masyarakatnya masih suka prihatin, nggak suka mewah-mewahan. Gitu. Tapi welfare state itu justru malah. Dan memang ketika kemewahan sudah membuat orang jadi suka malas, mau yang gampang, dalam pada kenikmatan. Gitu. Kalau di Andalus kasusnya kan ya kita tahu ya cerita di kaum muslimin di Andalus. Ya, peradaban begitu maju, orang tapi jadi bermewah-mewahan, jadi masing-masing berpikir tentang kepentingan sendiri. Ya. Sehingga Abu Ali Ar-Rundi ya seorang pujangga yang tinggal di masa itu melihat Andalus itu runtuh setelah mencapai puncak peradaban. Dia mengatakan bikulli syai'in idza mata manuksanu wala yugharu bil aish insan. Suatu itu kalau sudah sempurna itu langsung berkurang ya, sampai tahap yang itu dunia yang seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh sampai mengejar negara yang sejahtera tujuan. Tapi kalau sampai pada titik itu lalu kita tertipu ya, dengan kenikmatan itu kita melemah. Jadi kalau Ibnu Khaldun, Malik bin Nabi punya istilah manusia itu dengan peradaban itu mirip dengan air dan mesin uap. Mesin uap itu energinya dari air yang bersih, lalu masuk mesin, itu dipanaskan, uapnya itu mendorong mesin. Setelah itu uap itu keluar, uap yang keluar ini beda dengan uap yang masuk. Uap yang masuknya masih bersih, uap itu sudah campur dengan karbon, dengan apa sudah. Manusia itu ada manusia sebelum peradaban, pra-peradaban, lalu manusia peradaban, ada manusia pasca peradaban. Manusia pra-peradaban itu biasanya lebih kuat, lebih semangat, fisiknya juga lebih sehat, terus pemikirannya juga lebih sederhana, dan nggak banyak neko-neko. Walaupun memang kurang terpelajar gitu. Kalau dia masuk ke peradaban, ini bahan baku peradaban biasanya. Bahan peradaban itu biasanya dari kaum-kaum yang dari desa apa gitu, kan dari Mongol kan dari padang Sahara apa tundra ya, tundra savana. Kalau di peradaban Arab itu juga dari peradaban yang tidak maju ya gitu kan, bentuk peradaban gitu. Jadi manusia peradaban manusia sederhana. Dia jadi bahan baku peradaban. Berinteraksi dengan peradaban jadi modern gitu. Yang ketika sudah berinteraksi itu nanti ada manusia yang jadi manusia pasca peradaban. Jadi dia sudah merasakan kenikmatan gitu, tapi tinggal ambil ya dapat negatifnya aja. Ya, jadi males, kadang-kadang juga manipulatif dan seterusnya. Itu manusia pasca peradaban. Ini
Jangan sampai kita bagian dari peradaban itu bagian sampahnya, bukan bagian. Walaupun tidak kita selalu katakan yang peradaban selalu baik, tapi kita ambil sifat-sifatnya gitu, sifat sederhana, semangat, dan itu yang membangun peradaban. Tapi kalau sudah orang mungkin masuk dalam dunia peradaban, tapi dia tidak punya semangat, tidak punya patriotisme, tidak punya semangat pembelaan, pengorbanan, itu sampah ya, istilahnya sampah. Kalaupun dia merasakan kemewahan, itu dia beban dari peradaban. Itu karakter ke-6. Karakter ke-7 ini unik. Karakter ke-7 dari masa-masa kejatuhan itu adalah lemahnya agama. Weakness of religion. Ini sekali lagi bukan kata-kata ahli agama nih, John Black. John Black itu orang Inggris ya jenderal gitu, bukan. Tapi beliau selalu mengamati dalam setiap peradaban yang runtuh itu agama lemah. Dan Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa kebangkitan sebuah bangsa itu selalu diperkuat dengan dakwah diniyah. Ketika ada dakwah diniyah itu diperkuat. Tanpa dakwah diniyah bisa saja, tapi lemah. Tidak seperti peradaban yang menganut dakwah diniyah, ya, dakwah keagamaan, ajaran. Karena keagamaan itu yang memperkuat orang, memberi dia kesabaran, idealisme. Ketika agama lemah, bahkan mau dihilangkan, gitu, bahkan diperangi, ya itu dia akan masuk masa kelemahan. Itu tanda-tanda kejatuhan menurut John Black. Jadi dia lalu mengambil kesimpulan sebab dari kejatuhan sebuah peradaban yang besar itu. Itu pertama, terlalu lama masa kemewahan dan kekuatan. Terus dia akhir bangsa itu merasa, oh ya kita memang ditakdirkan untuk selalu berkuasa. Jadi seluruh bangsa yang jatuh itu tidak pernah membayangkan mereka akan jatuh. Bangsa Romawi membayangkan mereka akan menguasai dunia sepanjang sejarah. Bangsa orang Inggris juga begitu. Ya, umat Islam juga sempat berpikiran, pokoknya kita ditakdirkan untuk jadi umat yang kuat terus. Tidak. Ya, itu orang-orang yang salah ya, terutama orang-orang yang ada di atas tahta tidak mau waspadai. Itu para ulama tidak seperti itu sikap. Terlalu lamanya masa mewah, gurur, ada sikap gurur seperti itu. Lalu sebab kedua ada egoisme dan individualisme. Setiap orang memikirkan tentang kepentingannya sendiri. Lalu juga cinta terhadap harta. Lalu kehilangan rasa tanggung jawab, sense of duty-nya hilang. Itu sebab, itu teorinya John Black. Malik bin Nabi dia mengutip sebetulnya dari seorang pemikir barat namanya Spangler, cuma entah dari mana beliau mengutipnya, tapi karena beliau yang mengangkat ini, kita disebutkan kepada Malik bin Nabi teorinya. Nabi pemikir Jazair itu di awal abad kemarin ya, 1905 dia lahir, meninggal 1973, belum lama ya. 1973 itu banyak orang-orang penting meninggal di tahun itu. Beliau mengatakan peradaban itu dimulai dengan kebangkitan spiritual, ruh. Masa kebangkitan itu yang mendominasi adalah ruh, spiritual, keimanan. Nah, lalu ketika masa kebangkitan sudah mulai naik, dia akan diperpanjang masanya dengan sebuah kekuatan rasionalitas, kekuatan ilmu, rasional, akal. Dan dia akan jatuh ketika yang berkuasa adalah yang mendominasi adalah basic insting ya, manusia ya, insting untuk makan, minum, mencari kelezatan. Ya hampir mirip polanya ya dengan dua teori sebelumnya. Jadi dimulai dari semangatnya itu semangat ruh, keimanan. Lalu yang mendorong itu membuat semakin kuat dengan ilmu pengetahuan, rasio yang berkembang, dan jatuh ketika manusia hanya mengandalkan insting kemanusiaannya atau insting kehewanannya. Jadi akal dan hati sudah tipis ya, tidak berfungsi, jadi lemah. Jadi itu polanya seperti itu, peradaban itu terjadi seperti naiknya dengan kekuatan iman, idealisme gitu, patriotisme gitu. Ketika itu melemah,
Jadi fondasi peradaban kalau mau kita simpulkan ada 5 hal: iman, ilmu, dan amal. Kita kalau ingin membangun peradaban, 3 hal itu harus kuat. Dan keimanan itu fondasi pertama. Nah, itu kita mulai dengan Bismillah, alhamdulillah. Keimanan kepada Allah. Itu loncatan pertama, ledakan. Ya, kalau kita memahami dengan benar, itu ledakan yang bisa mendorong manusia, umat manusia untuk membuat peradaban baru, masa depan baru, realitas baru. Dengan keimanan itu, dengan semangat untuk beribadah dengan cara yang komprehensif, ya, bukan hanya ibadah dalam arti ritual saja, itu ibadah dalam memakmurkan dunia. Lalu ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bukan ilmu pengetahuan yang hanya meramaikan wacana saja, tidak ada penerapannya. Sibuk memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Ini Al-Junaid dia punya komentar terhadap orang-orang yang membicarakan tentang akidah, ya. Tanya, siapa mereka itu? Mereka itu ahlu ilmu kalam itu apa? Yang menafikan Allah dari sifat-sifat yang kurang gini-gini. Kata Al-Junaid, nafyul aibi haitsu yastahilul aibu aib. Jadi kita sibuk menafikan aib dari sesuatu yang mustahil ada aibnya. Allah kan mustahil ada aib. Tapi kita sibuknya justru menafikan, ya walaupun tidak salah sih menafikan aib dari Allah, tapi itu aksiomatis. Artinya orang-orang beriman kalau imannya benar, ya sudah otomatis semua yang tidak sempurna dari Allah itu mustahil. Nggak usah repot-repot pakai kali ini itu. Memang di masa tertentu itu jadi perdebatan karena ada syubhat. Tapi itu masa yang ya, bisa dikatakan masa yang konyol lah. Itu ada masalah-masalah. Ada orang-orang berpikir konyol terus dibahas. Ya ketika orang-orang konyol itu sudah ada, ya kita jangan ikut-ikutan mengulang masalah-masalah yang konyol itu. Masa kita mau mengatakan sifat Allah pakai otak kita yang ini. Kita kalau mau pakai memfokuskan otak kita, bahaslah tentang alam ini. Allah itu terlalu sempurna untuk kita bahas dengan otak kita. Cukup ya, kita memahami Allah itu maha sempurna. Allah itu la kaisa kamitslihi syai'. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Karena sempurnanya gitu. Tidak, akhirnya malah karena ada yang terbalik. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk punya sifat, Allah tidak punya sifat. Itu kan konyol. Insya Allah nggak punya sifat. Karena maksudnya kalau punya sifat semua punya sifat Allah itu sifat sempurna, sifat makhluk itu sifat tidak sempurna, itu tidak samanya. Kalau ada subhat yang hal itu dianggap masalah yang terlalu rumit yang harus dibahas dengan berbagai kita, karena itu ya terlalu sederhana untuk dibahas. Itu contoh saja. Jadi ilmu yang bermanfaat. Makanya itu kan kita berlindung dengan ilmin la yanfa'. Itu banyak ilmu yang ilmu yang yadur, ya, ilmu yang menyibukkan dan membuat mudarat, ya. Jadi banyak sih membuat mudarat, di antara yang itu ilmu sihir juga mudarat. Lalu amal. Jadi fondasi peradaban itu iman, ilmu, dan ini disepakati oleh bukan hanya orang-orang muslim, ya, gitu tadi jumlah cuma mereka memahami tentang keimanan beda. Keimanan bagi mereka sebetulnya itu masalah juga. Konsep keimanan mereka nggak jelas. Jadi perdebatan tentang Tuhan itu kalau di dunia Nasrani itu sejak awal. Kalau di Islam enggak, sejak awal nggak ada perdebatan. Generasi sahabat para tabiin itu sudah sangat jelas, sehingga mereka naiknya di awal. Jadi peradaban Islam naiknya di awal, gitu. Sudah jalan 200-300 tahun baru mulai goyang. Kalau Yunani dan Romawi beda, atau Kristiani lah, karena Kristiani itu nggak naik di awal karena Nabi Isa itu kan ditindas, lalu pengikutnya juga ditindas. Itu hampir 200 tahun di bawah. Mulai muncul sebagai agama negara Konstantin. Ketika muncul negara, justru ketika itu dimulai perdebatan tentang akidah, itu kan jadinya ya sangat berbeda, ya. Peradaban yang mereka anut dengan peradaban yang kita anut. Peradaban yang mereka bangun itu ya tidak murni juga peradaban Kristiani.
Beda dengan kita bisa dengan tapi peradaban Islam dari awal mulai dengan Iqra, lalu murni dengan usaha umat Islam, tidak campur dengan ya, di awalnya ya tidak campur dengan agama-agama lain. Beda dengan Islam ini langsung campur dengan trinitas, dengan paganisme akhirnya jadi seperti itu. Ya, sampai sekarang belum selesai perdebatan itu. Masih bingung mereka tentang Tuhan itu. Bahkan sudah hampir tidak ada yang mengatakan Tuhan satu lagi. Ya, 3-1-1-3 gitu. Tinggal cuma nawar aja antara 3 dengan 1 itu bagaimana cara mempertemukannya. Itu bedanya ya. Jadi kalau beliau memang yang gelap tadi membandingkan semua peradaban seolah-olah sama. Kita sangat melihat perbedaannya dan kita tahu inti kekuatan peradaban kita tidak sama. Tapi kejatuhan peradaban itu mirip. Kejatuhan peradaban itu mirip karena semua sudah meninggalkan agama yang benar, meninggalkan ke patriotisme, idealisme, tenggelam dalam kenikmatan, perdebatan yang tidak ada gunanya, itu hampir sama semua. Nah, sekarang kita masuk ke alhamdulillah. Alhamdulillah ini ya sebuah kekuatan besar yang Allah berikan kepada kita. Mulai dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah. Alhamdulillah itu adalah ungkapan kita melihat seluruh kebaikan dan menisbahkannya pada Allah. Mengapa ini jadi kebaikan yang besar? Karena kita melihat semua itu dari sisi positifnya dan tahu sumber positifnya dari mana, dari Allah. Dan semua yang Allah ciptakan itu positif. Allah itu sifatnya selalu positif, sehingga apa yang Allah perbuat juga selalu positif. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau ya sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu kalau melihat apa yang disenangi, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah, dengan nikmatnya semua kebaikan terjadi. Jadi ketika positif Allah terpuji. Ada yang negatif, mengkicap Allah enggak. Beliau mengatakan ketika melihat yang tidak disukai, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di segala kondisi. Jadi bahkan kondisi yang dia tidak suka, yang mungkin manusia tidak cocok gitu, tetap saja Allah terpuji ala kulli hal. Karena ini sebenarnya bagian dari bangunan besar yang baik. Kita titik yang kita belum paham atau untuk kita mungkin negatif, tapi secara umum dia positif. Ya itu dunia itu kan begitu kan. Ya kita kan kalau mau sehat kan tidak seluruh yang kita mau kita lakukan. Gitu. Terus mau lapar sedikit, mau capek sedikit dan seterusnya. Jadi alhamdulillah itu segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu itu berhak Allah untuk dipuji. Karena itu kelebihan orang beriman adalah seluruhnya baik. Ketika dapat kebaikan dia bersyukur, ketika dapat keburukan dia bersabar. Itu energi alhamdulillah. Jadi seluruh kebaikan itu dia bisa lihat dan segala sesuatu dilihat dari sisi baiknya dan dia memuji Allah. Itu positif, energi positif yang muncul dari alhamdulillah. Dia melihat dirinya juga secara positif, melihat alam secara positif, dan tapi secara positif. Nah, sekarang kita ini poin terakhir ya. Udah nggak panjangan nih, nggak tahu udah menit. Ada teori bagus sebetulnya, ada teori law of attraction itu, ya, Barat nulis bahwa pikiran-pikiran positif itu mendatangkan realita yang positif, dan itu benar. Kalau kita punya pikiran yang baik, kita akan berbuat baik, reaksi baik, lihat potensi baik. Ini memang diajarkan, bahkan dilatih orang untuk selalu berpikir positif. Ini sisi benarnya, pertama orang akan selalu berpikir positif, mencari hal yang positif, dan itu banyak, dan itu memang al-aslu ya, dasar dari seluruh dunia ini memang positif. Jadi hal negatif itu pengecualian saja. Kalau kita bisa pahami, kita akan lihat sisi positif. Yang pertama, yang kedua, menumbuh rasa percaya diri. Kita jadi percaya diri, selalu memuji Allah dan selalu melihat hal yang baik dalam diri kita, sehingga kita bisa untuk selalu berbuat. Lalu juga sisi positif kita kreatif, ya. Orang sudah percaya diri, sudah melihat hal itu, kita kreatif mendatangkan hal yang baik. Juga membuat kita bisa
mengoptimalkan potensi-potensi yang tersembunyi. Tapi ya karena ini pemikiran dari Barat, ya dasarnya bukan akidah Islam, sehingga mereka ya selalu banyak yang berlebihan. Blong dalam banyak hal. Blongnya di mana? Blongnya mereka akhirnya menuhankan pemikiran. Jadi mereka sampai akhirnya menganggap pikiran manusia itulah yang membuat realita. Jadi asal dari seluruh kebaikan itu pikiran, kekuatan pemikiran. Jadi mereka mengatakan kekuatan pemikiran. Memang ada energi positif, pikiran positif. Tapi kita sebagai Muslim menganggap kebaikan itu semua, kita keyakinan semua kebaikan asalnya dari Allah. Ketika kita dapat pikiran positif itu kita memuji Allah, alhamdulillah saya dapat pikiran positif, alhamdulillah saya berpikir baik. Dan juga karena kita beriman pada Allah, kita berpikir positif. Semua sumbernya dari Allah. Beda orang yang beriman dengan tidak beriman. Jadi law of attraction itu kalau diislamkan ya di frame dengan akidah Islam itu ya nggak masalah. Yang pertama itu masalahnya jadi orang menuhankan pemikiran. Seolah-olah pikiran itu bisa menciptakan apa? Saking kuat pemikiran, segala segala realita itu karena pikiran saya itu jadi. Dia merupakan Allah. Dan itu bukan Allah, tidak bersyukur pada Allah. Bahkan ya dia hampir sama dengan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengapa saja itu. Step berikutnya dia ada guru tertipu yang megalomania itu penyakit orang merasa hebat ketika berikan dia kebaikan, pemikiran positif itu melahirkan realita yang positif. Dia bukan menisbahkan pada Allah, pada maksudnya pada dirinya, karena saya hebat, karena saya punya pikiran bagus, ide bagus, saya terampil, akhirnya dia gitu. Seperti kata Fir'aun ya, innama utitu ala ilmin indi. Ketika dia kaya katakan ini karena ilmu saya, karena kehebatan saya, bukan karena Allah. Akhirnya dia lupa bersyukur. Nah, ini tidak sesuai dengan akidah Islam. Karena itu dalam Al-Quran Al-Quran menyadarkan manusia. Tidak semua yang manusia pikirkan itu terjadi. Tidak semua yang manusia inginkan terjadi. Karena yang membuat keputusan itu Allah, bukan manusia. Tapi ketika terjadi itu karena Allah. Orang berpikir baik akhirnya terjadi baik ya karena Allah membuka jalan. Ya, Allah tegur di surat An-Najm kan. Abu Nasyaitan bin Bismillahirrahmanirrahim. Ambil insani ma tamanna. Alillahil akhiratu wal ula. Karena setiap manusia itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Alillahil akhiratu wal ula. Yang pertama dan terakhir semuanya itu Allah. Bukan keinginan manusia. Oh betul. Ambil insani ma tamanna. Enggak begitu kata Allah. Jadi jangan tertipu dengan ini Mas menegur orang yang mengira bahwa semua yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Kan di surat An-Nisa Allah katakan laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Ya'mal su'ay yujadihi wala yuzlahu billahi wali. Hal-hal yang itu terjadi bukan karena angan-angan kalian, bukan angan-angan ahli kitab. Mereka punya keyakinan orang bahwa kalau sudah golongan tertentu agama itu sudah masuk surga otomatis, mau beramal kayak nggak beramal kayak itu juga salah. Amani, dengan Al-Quran amani itu disalahkan. Al-ajiz itu tamanna 'alallahil amani. Dia ngikuti hawa nafsu tapi umniyahnya angan-angannya terus. Hanya seorang penyair kan mengatakan wa kullu yatamanna lisan yudrikuhu tafriyahu. Tidak setiap yang diangan-angan tentang manusia itu bisa didapatkan. Kadang-kadang angin itu tidak sesuai dengan arah perahu. Tapi harapan untuk dapat kebaikan dari Allah itu harus terus. Jadi gitu. Seorang Muslim itu mengatakan harapan pada Allah, positive thinking itu berasal dari Allah, dia berusaha berpikir baik itu harapannya agar Allah membukakan jalan, bukan karena kekuatan dia. Jadi bahkan syiarnya la haula wala quwata illa billah. Seluruh kekuatan, seluruh usaha itu tidak ada kecuali dari Allah saja. Ya banyak Quran menegur ya. Menegur amal insan idza mubtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dapat kebaikan, dapat rezeki itu mengatakan rabbi akraman, Tuhanku sudah memuliakan. Tapi sebaliknya idza mubtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau tidak dapat, wah ternyata Tuhanku mungkin akan. Jadi itu hal yang salah ya. Jadi,
Seorang mukmin itu harus selalu memuji Allah, selalu positive thinking, semua yang Allah takdirkan itu baik.